Ini diseleksi lagi dan kalau bisa langsung diperbaiki saja, bisa dihapus dan dijadikan satu variasi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelinci dan gua masih mau bahas soal kebijakan terbaru di Lazada yang mengakibatkan pembatasan produk dan penutupan toko. Ini banyak faktor sekali ya, dan mungkin di video sebelumnya banyak banget komentar yang gak semua bisa balas satu persatu, namun di video ini gue akan coba untuk membalas atau mewakili balasan dari semua komentar teman-teman ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari komentar di video sebelumnya, yaitu mengenai pembatasan produk dan penutupan toko. Apa sih solusinya dan apa sih sebenarnya penyebabnya hal ini bisa terjadi? Oke, sebelum gua lanjut videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe, jangan lupa share juga agar teman-teman lain juga bisa tahu dan ada manfaatnya mudah-mudahan ya. Oke, teman-teman, yang harus perlu teman-teman ketahui, penyebab dari pembatasan produk sampai penutupan toko sebenarnya dari awal ini sistem ini udah ada ya, bukan baru-baru ini. Kalau dulu kan ditonjolkan kan, yaitu ada beberapa pelanggaran yang bisa menyebabkan pembatasan sampai penutupan akun. Apa aja sih? Oke, salah satunya yaitu adalah teman-teman ini membuat produk dengan harga yang tidak kompetitif. Dalam artian teman-teman ini menjual produk yang sangat rendah dan tidak masuk di akal, dan ini juga bisa terdeteksi, bahkan bisa jadi suatu pelanggaran terjadinya pembatasan produk dan penutupan toko. Nah, yang kedua yaitu adalah teman-teman melakukan fake order. Ini hati-hati juga ya, karena mungkin teman-teman dulu juga pernah ya untuk mendapatkan rating atau ulasan yang bagus dengan memanipulasi sedemikian rupa ya, supaya menarik calon si customer, dan ini juga bisa jadi penyebab pembatasan produk yang berakhir pada penutupan toko. Nah, ini juga teman-teman harus perhatian ya. Jadi buat teman-teman yang pernah melakukan hal ini ya, mungkin kita lebih waspada aja ya, mudah-mudahan tidak terdeteksi ya. Mungkin sesekali mungkin kita sebilang aman sih, cuma yang keseringan ini biasanya kan kalau dulu kita nyari customer itu dari Facebook ya, lalu kita buat fake order dengan merubah alamat, lalu kita kirim dengan sistem COD. Mungkin ini lebih mudah kita untuk memanipulasi rating dan ulasan di produk Lazada kita. Oke, baru-baru ini yang digemborin sama si Lazada itu yaitu soal duplikat produk dan duplikat toko. Nah, ini sesuatu yang lebih menarik sebenarnya, yang harus gua bahas lebih detail sih. Kenapa sampai akhirnya banyak kasus penutupan toko efek dari dua hal tersebut ini, yaitu duplikat produk dan duplikat toko. Nah, duplikat produk sendiri yaitu menyangkut dengan banyaknya produk serupa di tampilan halaman Lazada dengan harga yang tidak kompetitif, bahkan dengan judul yang hampir sama, yang membedakan cuma di bagian spek ataupun warnanya ya. Dan ini juga bisa membingungkan calon customer kita. Itu adalah penyebab utama kenapa Lazada bisa meluncurkan hal ini. Oke, buat teman-teman yang memiliki ciri-ciri duplikat produk, yaitu memiliki gambar yang sama, kata kunci yang hampir sama, atau persis sama, cuma yang membedakan adalah di bagian spek ataupun warna, ini coba diseleksi lagi. Di bagian group center itu juga kelihatan ya. Ini diseleksi lagi dan kalau bisa langsung diperbaiki saja, bisa dihapus dan dijadikan satu variasi saja. Oke, mengenai duplikat toko ini sebenarnya ada kesalahan juga sih dari CEO sebelumnya ya. Jadi setahu saya dulu itu Lazada ini emang lagi gembor-gembornya untuk menarik
seller-seller untuk berjualan di Lazada, karena untuk bisa menyeimbangi kompetitor marketplace-nya. Dan sampai akhirnya si Lazada mempermudah tuh cara mendaftar di Lazada. Seperti yang kita ketahui ya, ini cara mendaftar itu sangat mudah sekali ya, tinggal bla 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 langsung udah jadi tanpa ada polisi atau security lainnya. Nah, dan hal ini sudah tertarget oleh si Lazada, dan ternyata sangat membeludaknya seller di Lazada. Ternyata seller tersebut atau toko tersebut adalah pemilik akun yang sama. Jadi banyaknya toko di Lazada itu ternyata masih satu seller yang sama. Jadi ini kan percuma juga. Kenapa? Karena produk yang mereka jual itu adalah produk yang sama. Oke. Dan ada juga yang menyalahgunakan soal ini. Karena sakingnya mudah mendaftar toko di Lazada, ada orang yang menyalahgunakannya itu dengan membuat produk-produk penipuan. Yang mungkin teman-teman juga tahu ya, kalau kemarin itu banyak kasus COD yang isinya itu tidak sesuai, bahkan yang lebih parah ada yang isinya batu, ada yang isinya apalah. Intinya ini seller-seller pengecut menurut gua ya, seller-seller yang emang tidak niat berjualan namun niatnya nipu. Nah, dari situlah timbul rasa kekecewaan dari si customer. Nah, sehingga banyak customer yang berbelok ke marketplace sebelah. Dari situ Lazada udah mulai turun drastis gitu kan, trafficnya udah mulai kurang, penjualan juga udah kurang, karena si peminatnya udah belok ke marketplace sebelah. Dan di tahun 2003 ini, tepatnya di awal Desember kemarinnya 2022, resmi diluncurkan kebijakan-kebijakan baru ini dengan tujuan untuk memperbaiki atau menarik lagi customer-customer supaya bisa belanja di Lazada. Karena menurut gue juga ada kebijakan yang sangat merugikan kita buat seller ya, terutama yang terupdate soal konfirmasi pesanan ya. Karena kan si customer itu harus konfirmasi pesanan baru saldo akan masuk ke kita ya. Beda sebelumnya barang sampai saldo otomatis masuk. Dan ini juga sangat mungkin kalau yang modalnya banyak ini no problem lah, gak masalah. Cuma buat seller-seller kecil atau pemula ini kan sangat bermasalah, karena perputaran keuangan ini akan terhambat juga gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman, barusan adalah salah satu penyebab kenapa produk teman-teman bisa dibatasi dan berujung penonaktifan. Jadi ada alasan juga dari si Lazada kenapa kebijakan ini bisa diluncurkan. Kita gak bisa nyalahin Lazada ya, kenapa dulu melonggarkan, mempermudah pembuatan akun sampai akhirnya ada seller-seller yang nakal yang membuat kesempatan ini menjadi sumber penipuan gitu. Oke. Jadi teman-teman udah cukup paham ya alasannya apa dan sebabnya apa. Poinnya adalah buat teman-teman, cobalah untuk lebih seleksi lagi dari produk, dan pastikan juga tidak memiliki duplikat toko ya. Dan teman-teman juga harus perhatiin setiap notif yang masuk dan terupdate. Nah, dan di sini gua akan coba terus update sih setiap notif yang diberikan Lazada, karena mungkin teman-teman ini terlalu sibuk sampai tidak bisa untuk mengecek notif, apalagi membaca. Dan di sini saya akan coba untuk selalu kasih informasi penting soal update terbaru dari si Lazada. Oke. Hal paling penting, teman-teman itu udah tahu penyebabnya apa dan alasan apa kenapa si Lazada bisa meluncurkan kebijakan ini. Dan saya harap sih ini bisa membuat Lazada itu lebih baik, bisa memberikan kenyamanan buat customer, terutama buat kita sebagai seller ya. Karena kan yang kita cari ini adalah kenyamanan juga berbelanja, kelancaran jadi saldonya juga, dan mudah-mudahan Lazada juga makin meningkatkan kualitas pelayanan untuk kita sebagai seller dan menerima masukan dari kita sebagai seller. Oke, semoga video ini bisa membantu dan singkat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan like jika kalian suka dengan video ini.